Selamat malam Ketua. Selamat malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan perluasan Musola Nurul Islam yang kebetulan Bapak Radityo sebagai Ketua DKM-nya. Kenapa harus diperluas? Asal usulnya gimana bisa diperluas? Monggo dijelaskan dengan gamblang supaya semua apa yang telah dilakukan malam ini dijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi apa yang menjadi yang menjadi tujuan kita adalah mengajak orang untuk sholat berjamaah. Ketika saya berhitung jumlah warga dengan daya tampung musola, tentu tidak akan cukup apabila 80% sampai 90% warga semua sholat berjamaah. Dengan catatan hanya laki-laki ya, itu aja masih nggak nampung. Sementara di musola Islam ini kita tidak hanya laki-laki, tapi tidak hanya laki-laki dewasa, tapi juga ada ibu-ibu, ada anak-anak remaja, ada anak laki-laki dan anak perempuan di bawah 15 tahun. Jadi ketika mereka semua datang berbondong-bondong ke musola untuk melaksanakan sholat berjamaah, itu daya tampung 500 sampai 1000 masih kurang. Maka apalagi dengan adanya kegiatan tujuan kita yang paling utama adalah mewujudkan Indonesia berjamaah. Jadi dari musola kita sholat, dari masjid kita bangkit. Nah sekarang kita mendidik warga untuk berjamaah karena Allah akan menata hidup seseorang apabila sholatnya juga sudah ditata. Perbaiki sholatmu maka Allah akan perbaiki hidupmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi disitulah kemudian saya berpikir untuk perluasan. Untuk saat ini existingnya pada kenyataannya lapangan digunakan oleh ibu-ibu. Saya sudah pernah menghitung itu total rata-rata itu 200 sampai 250 jemaah ibu-ibu dan santri perempuan yang sholat berjamaah di lapangan itu. Kendalanya adalah apa? Ketika hujan, kemudian area yang tidak mendukung karena banyak semak belukar. Terus kemudian kalau gerimis sedikit aja udah becek. Dan ternyata dukungan dari warga untuk pembangunan ini sangat luar biasa antusias. Tidak ada suara yang menolak, secara tegas menolak. Hanya sebuah obrolan kecil lah, itu kita anggap riak-riak yang bisa kita lalui begitu aja, tidak perlu kita pikirkan. Jadi secara mayoritas mendukung, dan ini juga di sini yang paling utama adalah kita tidak hanya mengajak orang untuk sholat, tapi kepada adik-adik kita yang belajar ngaji kita ajarkan adab. Di sini tidak boleh makan sambil berdiri, tidak boleh minum sambil berdiri, tidak boleh makan minum pakai tangan kiri. Jam 9 malam harus sudah masuk rumah, dilarang naik motor, terus dilarang pacaran, terus sholat tidak boleh berisik. Nanti bisa dilihat di link-link kita, tidak ada anak yang bercanda pada saat sholat. Jadi sangat tenang, benar-benar sangat tenang. Nah, selain itu juga Musola Nurul Islam ini nanti ketika jadi insya Allah kemungkinan besar akan menjadi musola terbesar. Musola terbesar bukan hanya di Bekasi, bisa jadi bahkan se-Jawa Barat atau mungkin se-Indonesia. Karena kalau yang bangunan yang Bapak lihat di belakang ini saya sudah berhitung Pak. Kalau semua bisa terpakai itu di bawah 300, di atas 300, jadi total 600 jamaah bisa kita tampung. Dan di sini kita di bangunan utama ini yang kita sekarang kita duduk ini itu sekitar 250 sampai 300. Dengan kriteria softnya benar-benar rapat loh ya. Karena kan kadang-kadang ada soft yang agak renggang. Jadi belum ditempelkan antara kaki dengan kaki, pundak dengan pundak, itu bisa 300 masuk di sini. Gitu. Jadi saya berharap di sini adalah tempatnya kita mendidik adab, tempatnya kita melatih ngaji, belajar membaca Quran yang baik dan benar. Karena kita sudah punya 4 hafiz Quran. Kita punya hafiz Quran yang mana 2 dari 4 itu bersanad langsung dengan Syekh Abdul Karim yang dari Aljazair. Itu. Jadi kita tidak main-main. Nanti bisa dilihat di YouTube kita kualitas baca imam kita dan kegiatan mengaji di tempat kita. Insya Allah ketika ini kemudian berkembang dan Allah percaya kepada kita, Allah akan membuka hati orang-orang untuk datang ke sini untuk sholat berjamaah, berburu di sini dan belajar Al-Quran di sini. Karena musola tidak hanya untuk sholat, tidak hanya menjadi baitullah rumah Allah, tapi menjadi baitul mal, tempat orang berinfak, tempat orang baitul mal, baitul Quran, tempat orang mempelajari Quran. Jadi nanti saya berharap dengan ada fasilitas yang luas ini kita bisa mewujudkan Islamic Center di sini, sehingga nanti kita tidak perlu lagi mencari guru-guru hebat. Justru guru-guru hebat itulah yang akan datang ke sini untuk mengabdikan diri ke musola.
Dengan izin Allah itu akan terjadi, tinggal kita hanya minta tolong pada Allah. Cepat atau lambat Allah akan kabulkan pertolongan itu, karena tidak ada satupun doa yang ditolak oleh Allah kecuali semuanya dikabulkan. Tidak ada satupun yang ditolak. Yang penting kita mau sabar. Ya ayyuhalladzina amanu bisobri wasolah. Ya hai orang-orang beriman, jadi karena sabar adalah sebagai penolongmu. Maka sekarang kita sholat dan sekarang kita sabar sambil menunggu pertolongan Allah. Saya kira cukup itu dari saya, Pak. Moga-moga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Tamam. Malam Pak Widada. Nah, ini Pak Tamam kan ada dari RW 13 dan RT 5 ya Pak ya? Ya betul. Nah, ini terkait dengan pembangunan Musola Nurul Islam. Gimana pendapatnya Pak Tamam? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili RT 5 sekaligus DKM Al-Huda sangat mendukung ya untuk perluasan musola Nurul Islam ini. Ya kenapa? Yang pertama mungkin yang sebelumnya itu kan di sini banyak rumput, banyak ya jamaahnya ya, jamaah yang jelas jamaahnya banyak banget ibu-ibu ya yang di belakang sini. Kalau ini alhamdulillah terwujud, ini sangat baik ya, bisa menampung mungkin sekitar 300 ya. Kurang lebih 300 sampai 500 kurang lebih, karena 2 lantai. Saya sangat setuju banget, sangat mendukung. Ya mudah-mudahan bisa terlaksana sampai dengan selesai, dan mudah-mudahan dimudahkan juga. Ya dimudahkan dari sisi materinya atau pendanaan ya, dan juga mungkin bisa semuanya bisa support, baik Al-Huda, Al-Hidayah mungkin terutama atau khususnya lingkungan sini bisa mendukung perluasan ini, bukan hanya Al-Hidayah atau Al-Huda, tapi ruang lingkup di sekitaran sini mendukung semua. Ya mudah-mudahan ya Allah berikan hidayah orang yang masih mungkin belum, sisi mana dia melihat yang jeleknya mungkin ada, apakah itu ada atau tidak saya nggak paham ya. Biasanya begitu melihat pembangunan ada orang yang mungkin tidak menerima juga ada. Ya nggak jauh beda lah, di semuanya di lingkungan itu pasti ada pro dan kontra. Tapi mudah-mudahan Allah mudahkan pembangunan ini sampai dengan selesai. Ya mungkin itu saja Pak penjelasan dari saya atau masukannya. Terima kasih Pak Tamam. Sama-sama Pak. Apa yang telah disampaikan, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan semua, khususnya jamaah semua di RW 08 khususnya Musola Nurul Islam, semua terwujud dengan baik. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.